Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahmatullah. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pembimbing Bapak Sudirman Syahutang SMH beserta Yuniar Anissa Eliawanti SMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum keluarga. Teman adalah hukum keluarga. Teman adalah perkawinan. Di mana di sini saya akan menjelaskan pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, catatan dan tata cara keabsahan perkawinan, pencegahan dan pembatasan. Lalu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan definisi di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, maka dari bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, dan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh dihapus begitu saja, diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, alasan melakukan poligami diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 41. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1. Nah, pencatatan perkawinan terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan pemberitahuan kepada pegawai pencatat pegawai pencatat pernikahan. Yang kedua, memberitahukan dilakukan secara lisan ataupun tulisan oleh pihak pembelai. Yang ketiga, pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum perkawinan. Yang terakhir adalah pegawai pencatat perkawinan kemudian akan memverifikasi dan memproses pemberitahuan yang telah disampaikan oleh pembelai. Lalu tata cara perkawinan. Yang pertama, sesudah dilangsungkan pernikahan, kita mulai mematangkan akte pernikahan sehingga perkawinan itu tercatat secara resmi. Yang kedua, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi, dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan pernikahan. Pasangan perkawinan menurut Undang-Undang Tahun 1974 sah atau tidaknya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Lalu suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat semua dan atau rukun hukum agama dan kepercayaan itu. Demikian kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Mencatat perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah atau tidaknya ataupun perkawinan. Pencegahan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan. Diatur dalam Pasal 13 Junto Ayat Junto 20 orang yang dapat mencegah perkawinan. Yang pertama, para keluarga dan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari sah seorang calon pembelai. Nah, yang kedua, saudara dari salah seorang calon pembelai. Dan ketiga, wali nikah dan sah seorang calon mempelai. Yang keempat, pengampu dari salah seorang calon pembelai yang penting yang berkepentingan. Selanjutnya, suami atau istri dari salah seorang calon pembelai. Yang terakhir adalah pejabat yang ditunjuk
Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.